Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya dalam program kesaksian Murtadin terbaru. Dan hari ini kita akan menyaksikan kesaksian, dan di situ ia menemukan kebaikan Tuhan yang dahulunya tidak mengenal Tuhan Yesus, Muslim, namun sekarang menjadi mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, Adeling, saya mau bersaksi tentang pertemuan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu saya menunggu pisah, saya tinggal di sebuah rumah kos, dan di sana banyak sekali orang-orang yang ngekos. Karena bertepatan dengan Tahun Baru Cina, jadi Hong Kong libur panjang. Pada suatu hari, kos tempat saya itu WC-nya mampet, sehingga kotoran-kotoran dari luar, dari dalam itu mengembul naik ke atas. Kemudian yang punya kos itu sudah berusaha untuk mempam itu lubang WC, tapi tidak ada kemajuan, malah airnya semakin keluar ke meluap. Dan dia putus asa karena tidak bisa kita panggil tukang, karena kalau Tahun Baru Cina, Imlek itu tidak ada tukang yang bekerja. Kita disarankan untuk buang air besar ke WC umum. Akhirnya saya menawarkan diri coba untuk memperbaikinya. Terus dia bilang sama saya, kalau kamu bisa memperbaikinya, saya nanti akan kasih kamu uang 100, katanya. Saya tertarik dengan uangnya, karena pada saat itu uang saya juga sudah menipis, dan saya masuk ke dalam WC itu. Saya coba-coba untuk memanggil Tuhan Yesus, karena saya pernah baca di sebuah majalah yang dipajang oleh orang-orang di toko itu tentang kuasa di dalam nama Yesus. Saya masuk ke situ dan saya mulai berdoa. Doanya simpel sekali. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong lancarkanlah air WC ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Setelah itu, langsung saya pam itu lubang WC itu. Airnya langsung mengalir. Saya pam lagi 2 kali, langsung mengalir. 3 kali langsung mengalir. Saya di dalam WC itu yang penuh dengan kotoran itu, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Badan saya gemetar dan hati saya sulit saya ungkapkan dengan kata-kata. Ada sukacita, gembira, ada rasa takut, gemetar, sulit saya ungkapkan. Kemudian setelah itu saya cek lagi, karena saya memastikan apakah itu benar atau tidak. Akhirnya saya cek lagi, akhirnya airnya mengalir. Saya cuci lagi, terus saya kasih tahu sama ibu Pak Kos itu. Dalam kurun itu nggak ada 5 menit saya keluar dari situ.
Langsung saya kasih tahu Pak Kosnya, airnya sudah mengalir. Ih, kenapa kamu bisa seperti itu, katanya, sedangkan saya udah 2 hari saya coba itu. Saya bilang, Yesus yang bantuin saya untuk melancarkan air itu. Padahal saat itu saya masih Islam. Setelah kejadian itu, saya jadi dilema. Saya langsung ke kamar saya berbaring. Sambil saya memilah-milah di dalam pikiran saya, apa benar, apa benar, apa benar, apa benar. Tapi nurani saya berkata, iya, Yesus yang telah menolong aku. Saya di posisi antara percaya atau tidak. Tetapi kekuatan untuk melihat mujizat yang terjadi itu tidak bisa mengurangi rasa, tidak bisa menghentikan suara yang ada di dalam diri saya itu bilang, bukan. Saya menghubungi teman saya yang orang Kristen. Saya bilang, hari ini aku ditolong sama Tuhanmu. Kenapa, katanya, kamu bisa kasih aku nggak itu kamu Alkitab kamu, datang aja ke rumahku. Kebetulan karena dia masih nggak serius nggak ke gereja, masih di luar, masih main-main di luar, jadi dia berikan ke saya itu Alkitab. Sejak hari itu saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya maraton, nggak keluar, nggak apa. Saya seolah-olah terbakar. Setiap kata yang ada di dalam kata-kata di dalam Alkitab itu seolah-olah ada gambaran yang Tuhan beri buat saya. Saya tidak tamat SD, tapi saya bisa ke Hong Kong karena saya punya pengalaman kerja di Malaysia. Berdasarkan pengalaman itu saya bisa ke Hong Kong. Saya belajar dari Alkitab berbagai macam hal. Di dalam Alkitab, apa yang kita butuhkan di dunia ini tercatat. Dari Kejadian sampai Wahyu semuanya tercatat. Sakit, penyakit, kesejahteraan, kemakmuran, sukacita, semua tertulis di Alkitab. Tapi banyak di antara kita yang belum bisa mencerna karena lain hal, atau memang karena kita tidak sedang berada di dalam naungan Tuhan, karena suara dunia itu semakin kuat. Akhirnya saya datang ke gereja. Pertama kali saya datang ke gereja, saya langsung mengambil keputusan dibaptis. Amin, saudara. Akhirnya saudara kita ini memutuskan untuk dibaptis. Kesaksian yang luar biasa. Itu membuktikan saudara bahwa Tuhan itu memakai orang dengan cara yang berbeda-beda. Amin. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin, saudara. Apapun bisa Tuhan pakai untuk memanggil kita. Kita jangan pernah membatasi melimit kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan, rancangan Tuhan itu di luar akal sehat kita, saudara. Baiklah kita berserah penuh kehadirat Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya, saudara, tetap berserah. Dan bagi saudara juga yang masih bergumul, mari saudara berdoa kepada Tuhan, gali Alkitab lebih dalam seperti saudara kita ini yang telah membaca Alkitab, dan dari Alkitab itu tergambar gambaran-gambaran Tuhan seperti yang sudah diceritakan tadi. Semua dari Alkitab.
kebenaran firman Tuhan itu ada, saudara. Dan saudara juga bisa berdoa pada Tuhan untuk meminta ketetapan hati, agar saudara teguh dan menerima diri untuk dibaptis. Terima kasih saudara. Demikian kesaksian pada hari ini. Saya Ambrose Tinjak. Salam dari Khotbah Pendeta Channel. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.